Novel Menikah Saat SMA Part 13. Boy, bangun woi, ucap Bunga membangunkan sambil menggoyang badan Boy. Cit, apain sih? Balas Boy sambil mengucek matanya. Kalau mau tidur di kamar aja, balas Bunga dan berlalu pergi ke kamarnya karena malas melihat Boy. Bunga, panggil Boy. Bunga pun menghentikan langkahnya. Ucap Bunga tanpa menatap Boy. Nggak jadi, ucap Boy dan pergi ke kamarnya dulu. Gaji amat sih, decis Bunga. Dalam kamar, Boy sama sekali tidak bisa tidur. Dia hanya memikirkan kejadian di kafe tadi. Betapa malunya dia ditolak di depan umum. Boy merasa dikhianati. Entah kenapa dia merasa bersalah kepada Bunga. Dia sangat menyesal dan malu pada diri sendiri. Saat asik bergulat dengan pikiran sendiri, tiba-tiba ada HP Boy berdering. Ternyata Iyok lah yang menelpon Boy. Halo, ucap Boy. Boy, lu udah lihat Instagram? Ucap Iyok di seberang sana. Lihat apa? Tanya Boy. Video lo yang nembak Laras di kafe, ucap Iyok membuat Boy terkejut dan mematikan sambungan teleponnya langsung. Dan Boy cepat membuka IG-nya, ternyata benar. Video itu viral di akun Tambelurah Viral. Kok bisa sih, siapa yang masukin video gue? Kesal Boy dan melempar HP-nya ke kasur. Tring. Halo? Bunga, lo udah lihat IG Tambelurah nggak? Enggak, emangnya kenapa? Tanya Bunga pada Niki yang menelpon. Bunga adalah Niki. Lo lihat deh kalau lo nggak penasaran. Oke, balas Bunga dan membuka IG-nya. Oh, ini gue udah tahu kok, ucap Bunga yang melihat video Boy dan Laras di kafe tadi. Jadi lo udah tahu gitu? Hahaha, gue kira belum. Mampus ya tuh Boy si curut, malu bener tuh. Hah? Maksud lo malu apa? Tanya Bunga nggak ngerti. Iya, kan dimana nggak malunya ditolak di depan umum gitu. Balas Niki lagi. Hah? Tanya Bunga dan melihat video itu lagi sampai habis. Pasalnya tadi Bunga tidak melihatnya sampai habis. Hahaha, tawa Bunga. Oh jadi lo belum tahu ya bahwa si curut ditolak? Iya belum. Gue kira diterima. Ternyata ditolak mentah-mentah. Kasihan juga sih, ucap Bunga. Udah, nggak perlu dikasihanin. Mungkin itu karma, karena dia udah ngeduain lo sebagai istrinya, ucap Niki lagi. Lo inget nggak kalau si Boy cari perhatian lo, jangan dibiarin ya, sambung Niki dan mematikan sambungan teleponnya. Iya. Pagi hari saat sedang sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Ting, bunyi pesan masuk HP Bunga. Bunga, aku di depan parkiran apartemen kamu. Maaf ya, aku gak ngasih kabar dulu bahwa aku jemput kamu. Bayu. Oke, aku kesana, Bunga. Kamu mau kemana? Tanya Boy yang melihat Bunga ingin melangkah keluar. Ke sekolah, kemana lagi? Jawab Bunga. Sama gue aja, balas Boy lagi. Sorry, gue udah dijemput Bayu. Jawab Bunga dan berlalu pergi. Boy pun menghembuskan nafas kasar untuk bersabar, dan semua ini memang salah dia. Di sekolah, saat Boy masuk ke kelasnya, semua mata tertuju pada Boy. Boy, panggil Iyok saat Boy telah duduk di bangkunya. Lo sabar ya, kan kita udah bilang, ucap Isma merangkul bahu Boy. Balas Boy sambil melirik meja Laras dengan tatapan benci. Nah, sorak Bayu dengan memberi tanda love di tangannya, dan Boy pun juga melihatnya. Bunga hanya tersenyum. Bunga, ucap Bayu lagi mengulangi. Plak. Boy pun memukul meja keras, sontak semua yang ada di kelas terkejut dan melihat Boy pun memilih pergi. Begitu juga dengan ketiga sahabatnya menyusul Boy. Kenapa sih dia? Ucap Niki. Mungkin frustasi ditolak lagi, sambung Dila.
Ucap Bunga yang tak mau membahas itu lagi. Bunga juga tahu bagaimana perasaan Boy sekarang. Dia merasa gak enak gitu, bagaimanapun Boy adalah suaminya. Boy, lu mau kemana? Tanya Bisma yang memegang bahu Boy. Gue malu sama diri gue sendiri. Gue ingin nenangin diri gue dulu, jawab Boy. Iya, tapi lo jangan nekat lakukan apapun itu, ucap Iyok. Boy tidak menjawabnya, dia pergi begitu saja tanpa dan menghiraukan sahabatnya. Gue rasa pasti Boy ke sirkuit, ucap Tamrin. Hah? Maksud lo dia balapan lagi? Tanya Bisma dan dianggukkan oleh Tamrin. Gawat, ucap Iyok. Sudah pukul 10 malam, Boy masih belum pulang ke apartemen. Bunga entah kenapa merasa cemas pada Boy. Pasalnya tadi di sekolah pas Boy keluar, Boy terlihat emosi. Mana sih tuh anak? Gumam Bunga. Apa gue telepon aja kali ya? Enggak ah, masa iya gue telepon, nanti gak kegeeran kali. 30 menit kemudian, Bunga mendengar pintu apartemen terbuka dan segera dilihat oleh Bunga. Ternyata Boy lah yang membuka pintu itu. Boy, lu kenapa? Tanya Bunga yang melihat kepala Boy diperban. Gak usah lo kasihani gue, ucap Boy dan berlalu pergi ke kamarnya. Gue gak kasihani dengan lo, gue cuma mau tahu lo kenapa, bahas Bunga dengan memegang tangan Boy dan menghentikan langkah Boy. Bukan urusan lo, ucap Boy dan melepaskan tangan Bunga. Tentu urusan gue karena lo itu suami gue, ucap Bunga lantang membuat Boy berpikir terdiam. Hah? Suami? Lo masih anggap gue suami lo? Tanya Boy. Bunga hanya diam menatap Boy. Lo gak bisa jawab kan? Ucap Boy dan pergi ke kamarnya meninggalkan Bunga terdiam. Pagi harinya, saat Bunga sarapan, Bunga tidak menemukan Boy di meja makan seperti biasanya sebelum berangkat ke sekolah. Apa dia ketiduran ya? Bunga pun pergi ke kamar Boy dan melihat Boy. Ceklek. Boy, ucap Bunga yang memasukkan kepalanya. Benar dugaan gue, belum bangun ya nak, ucap Bunga yang melihat Boy masih tidur di sofanya. Boy, ucap Bunga. Boy, teriak Bunga sambil menggoyangkan tangan Boy. Boy, lo sakit? Tangan lo kok panas banget? Bunga panik, Boy yang tidak meresponnya. Dengan cepat Bunga mengambil kain dan air dingin untuk mengkompres Boy.